Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu, Mas-mas semuanya yang sudah berkenan untuk memakmurkan masjid ini, yang sudah meluangkan waktu, memanfaatkan waktunya untuk beriktikaf di Masjid Islamic Center Bali. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua yang tetap setia kepada Rasul lawannya itu Islam. Tema kita ini adalah tentang penguatan akidah. Jadi tidak akan membahas tentang perbedaan pendapat terkait dengan berbagai macam sub dari akidah itu, hanya penguatan saja. Jika nanti yang sudah semangat mau berdiskusi tentang kriminologi dan sebagainya, itu bukan di sini. Nanti di majelis lain saja. Nah, karena temanya adalah penguatan akidah, ini alhamdulillah materi disampaikan di saat iktikaf. Maka sudah benar hanya penguatan akidah. Sebab yang hadir ke agenda iktikaf mesti orangnya akidahnya sudah bagus. Jenengan yang sudah memanfaatkan waktu dengan baik untuk iktikaf ini mesti akidahnya sudah bagus. Ketika banyak orang di akhir-akhir Ramadan disibukkan dengan yang lain, namun jemaah semua yang hadir kali ini memanfaatkan waktunya untuk berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, hukuman yang terberat sebenarnya dalam bulan Ramadan itu apa? Hukuman terberat kira-kira apa? Hukuman terberat. Masih bagus apa kira-kira hukuman terberatnya di bulan Ramadan? Hukuman yang terberat di bulan Ramadan apa? Menahan lisan. Gimana Pak? Menahan lisan. Ya dari hukuman terberat di bulan Ramadan itu adalah kesibukan Bapak Ibu. Kesibukan. Sehingga kita disibukkan dengan dunianya. Kita tidak bisa menikmati Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka jenengan yang hadir di masjid menyibukkan dirinya dengan kesibukan ilahiyah akhirat, maka itulah kesibukan yang luar biasa. Betapa banyak orang disibukkan dengan dunia saja, itu adalah sebenarnya hukuman. Sedangkan jenengan bisa menikmati ibadah. Yang lain disibukkan dengan baju baru, disibukkan dengan persiapan lebaran, disibukkan dengan apa lagi? Mudik, ya, dan lain sebagainya. Tapi jenengan disiapkan ya oleh Allah dengan luar biasa anugerahnya, dimampukan untuk berdekat-dekatan dengan kesibukan akhirat. Maka disinilah kita patut bersyukur ya, kita diberi kesempatan. Nah, materi kita pengenalan akidah ini untuk bagaimana membuat kita itu semakin ya mawas diri dan meyakini betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana sikap kita seharusnya. Saya akan sampaikan definisi akidah yang ini sebenarnya sangat dasar sekali. Bapak Ibu yang pernah sekolah mesti pernah ada materi akidah, ya, terutama yang pernah sekolah di amal usaha Muhammadiyah. Kata akidah berasal dari kata aqada yaqidu, artinya adalah mengikat dengan kuat atau ikatan, mengokohkan atau menetapkan sesuatu di dalam hati. Nah, itu namanya akidah. Secara bahasa itu ikatan, mengokohkan. Maka dalam rumah tangga pun disebut dengan ikatan, sehingga mengokohkan dua insan yang berbeda menjadi satu kesatuan. Orang yang punya akidah maka dia punya ikatan. Tergantung dengan siapa itu ikat. Kalau dengan Allah maka dia punya ikatan dengan Allah. Yang namanya sesuatu sudah terikat maka seiring sejalan. Nah, oleh karena itu dengan yang hadir di sini insya Allah sudah punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah akidah
Muslim terhadap Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan takdir, tanpa adanya keraguan sedikit pun. Orang yang sudah mengikatkan dirinya, orang yang mau mengikatkan dirinya kepada sesuatu, mesti dia punya keyakinan dan tidak ada keraguan. Coba yang sudah menikah angkat tangan, jomblo semua. Oh, cuma 2 yang sudah nikah. Ini yang lagi belum nikah. Ibu-ibu yang sudah nikah angkat tangan, cuma 1, 2, 3. Oh, ternyata banyak yang jomblo ya. Luar biasa. Ini belum bisa semua. Jomblo bisa pilih lah. Oh, jomblo sakinah. Insya Allah. Orang yang menikah punya ikatan. Ketika sudah punya ikatan, ingin terpisah tidak? Pengen terpisah nggak Bapak Ibu? Ya. Tidak. Punya rasa cemburu nggak? Halo? Punya. Punya chemistry nggak? Punya. Punya perasaan tidak? Kadang-kadang kita tidak dilapori, tapi kita bisa merasakan. Betul tidak? Betul ya? Ibu-ibu yang punya anak yang merantau ada nggak yang hadir? Ada. Anaknya jauh Bu, tapi dia bisa merasakan ketika dia nggak punya uang, tiba-tiba pengen kirim uang. Betul kan? Nah, Bapak punya rasa seperti itu tidak Pak? Atau sebaliknya tidak merasakan? Ini penting, yang namanya ikatan mesti ada chemistry-nya. Maka nanti kita akan lihat bagaimana chemistry itu terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, kita ambil contoh kepada sahabat saja berkaitan dengan akidah, ya, kekuatan keyakinan seorang di dalam hatinya, pertama dengan Allah. Kita coba lihat kisah Bilal bin Rabah. Sosok Bilal yang paling fenomenal, seorang muadzin Rasulullah dari kalangan Buddha. Ketika ketahuan beriman kepada Tuhannya Muhammad bin Abdullah yaitu Rasul kita, maka dia mendapatkan hukuman. Apa hukumannya? Ditelentangkan di padang pasir tanpa baju, diikat tangan dan kakinya, kemudian ditindih dengan batu yang besar. Ketika diminta untuk kembali ke kepercayaan yang lama, jawaban Bilal apa? Ahad. Yang itu menunjukkan keesaan. Kenapa Bilal bisa seperti itu? Karena dia punya keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya ikatan. Itu yang namanya akidah. Tidak ada yang bisa melepaskan. Coba kita, Pak, Bu, misalnya hubungan kita baru uang 1 ember, ya, ada bapak-bapak yang ganteng, kaya-kaya, terus bilang, Mbak, mau nggak sama saya? Siapkan uang 1 ember. Syaratnya suaminya dilepas, dicerai. Sedangkan suami jenengan itu nggak jelas orangnya, ya, yang jelas hanya nyawanya, pekerjaan nggak jelas, kedudukan nggak ada. Kira-kira jenengan pilih mana Bu? Halo? Pilih dilepas suaminya, dapat suami baru, atau tetap mempertahankan suami lama? Wah, bingung ya. Ini masalah 1 M ini. Pilih mana Bu? Pilih mana Bu? Hah? Ini yang lama. Kenapa pilih yang lama? Sudah jelas suaminya, gitu ya. Kalau pilih yang baru, belum jelas karena tidak ada istrinya nanti ya. Kalau jenengan Pak pilih mana? Ada perempuan datang masih muda 17 tahun, Masya Allah. Suka dengan jenengan, anak pertama, anak tunggal, orang tua tinggal satu sakit-sakitan. Punya harta yang banyak, kebun kelapa sawit berharga. Tiba-tiba ada sedang hati
memang sering tidak kan kalau misalnya melakukan apa memang diperhatikan aturan bukan orang memperhatikan kita tapi ada mereka yang disaksikan. Gitu. Oke, terima kasih. Ini kesaksian orang yang percaya dengan malaikat. Ada lagi yang dari bapak-bapak yang percaya dengan malaikat yang pernah merasakan? Kami pernah malaikat kan Ustaz. Apa maksudnya nggak ada stepnya? Wah, udah lain lagi Pak. Ya baik Bapak Ibu. Ketika kita yakin kalau malaikat itu ada, minimal kita merasakan keterjagaan. Seperti tadi cerita, ya. Dan kadang hidup kita itu ada yang menolong. Ya. Kita kok nggak tahu itu siapa. Nah itulah yang sering disebut dengan kira-kira mesti ada malaikat yang menolong. Tetapi kita punya kewajiban meyakini 10 malaikat. 1. Jibril, apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. 2. Mikail, apa tugasnya? Bu, mengambil rezeki. 3. Israel, tugasnya? 4. Israfil, tugasnya? Milik sangkakala. 5. Rokib akhir sampai 7. Apa tugasnya? Mencatat. 7. Muka nakir. Tugasnya? 9. Ridwan, penjaga surga. 10. Malaikat Malik, penjaga neraka. Minimal kita punya 10 malaikat yang harus kita tahu, yang harus kita yakin. Minimal. Kenapa? Karena ini akan membawa pandangan hidup dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka Bapak Ibu jangan sampai hafal. Mungkin nanti dikasih kuis ya, ditunjuk sampai bisa jawab. Karena sekarang ini fenomenanya Bapak Ibu terkadang kita umat Islam ini tidak hafal itu nama malaikat. Ya. Yang hafal cuma 1, Jibril, penyampai wahyu. Itu saja. Ya. Karena ada peristiwa nuzul Quran. Nah ada malaikat yang kalau kita yakin ini bisa sangat mempengaruhi kita, yaitu Rokib dan Atid. Tugasnya apa Rokib dan Atid? Mencatat amal kita. Nah Bapak Ibu, kira-kira menurut jenengan semua, kalau kita punya keyakinan Rokib Atid itu ada, dan Rokib Atid itu tugasnya mencatat amal kebaikan dan keburukan kita, bagaimana kira-kira kehidupan kita sehari-hari? Aman kan? Nyaman kan kita? Dengan orang bisa berperilaku baik kan? Bisa. Kita akan menjadi pribadi yang sempurna tidak? Sempurna. Kenapa? Apa yang kita lakukan tercatat, baik buruknya tercatat. Kalau kita analogikan bagaimana kalau kita di sebuah swalayan, kita didampingi satu security, satu polisi, berani nolong nggak kita? Tidak berani. Makanya banyak yang mengatakan tidak beriman orang yang mencuri. Nah, itu ya. Orang yang mencuri tidak disebut beriman. Kenapa? Karena yang tidak diyakini salah satunya adalah beriman kepada malaikat. Nah ini sekali. Tapi kenapa kok sekarang kejahatan semakin menjadi-jadi? Bapak Ibu, salah satunya adalah iman kepada malaikat yang mungkin belum tertanam dengan baik. Kalau itu sudah tertanam dengan baik, maka kita akan baik-baik saja. Coba ini kita evaluasi kepada diri kita masing-masing. Betapa luar biasanya iman itu menjadikan kepribadian yang paling buruk. Karena semuanya tertata, tidak mungkin tertukar. Rezeki tertata, tak mungkin tertukar. Maka tidak perlu kita melakukan kemaksiatan dengan cara mencuri,
perkara korupsi, ya. Nah, apalagi di bulan Ramadan kita diajarkan untuk berhati-hati. Tapi banyak orang itu nggak sadar, Bapak Ibu. Ketika puasa dia nggak berani untuk ngambil makanan secukupnya pun atau minum air setetes pun, karena khawatir akan membatalkan puasa. Tapi yang menunjukkan suatu hal yang menakutkan, dia berani mengambil hak manusia yang lain. Lalu, Pak, Bu, kalau kita sedang puasa itu, kan nggak berani kok duduk dalam satu teguk sedang kumur-kumur, berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Batal otomatis puasa kita. Berani nggak kita ngambil gorengan cuil ditelan? Nggak berani. Seharusnya kita mempengaruhi kita juga. Kita juga tidak akan berani mengambil hak orang lain seperti itu. Kenapa? Akan merusak akidah kita. Ya, kita perlu hati. Bagaimana kita beriman kepada kitab, terutama kepada Al-Quran. Bapak, Ibu, siapa yang sudah hatam Al-Quran? Yang sudah hatam? Siapa yang sudah hatam baca Al-Quran? Ada 1, 2, 3. Ini yang hati orang-orang tawadhu semua ya. Bila siapa yang hatam, dulu, ternyata yang dulu yang hatam. Gitu ya. Siapa yang sudah hatam baca artinya? Sudah hatam baca Al-Quran? Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu bukan hanya diimani, tapi juga kita harus tahu apa yang kita imani. Terkadang hidup kita ini susah bukan apa-apa, tapi kita tidak tahu apa yang kita imani. Kita percaya dengan Al-Quran, tapi tidak tahu isinya. Maka ada baiknya kita tingkatkan. Mulai dari kata membaca Al-Quran secara teks Arabnya, kita target dengan kata membaca Al-Quran beserta artinya. Apa bisa? Bisa. Teman saya itu kata 4 tahun program Ba'da Subuh baca Al-Quran plus artinya. Ya. Kalau kami dulu sempat menghatamkan plus tafsirnya, karena memang ada mata kuliahnya, ada materinya 4 tahun itu. Nah ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa hidup kita kok terasa berat? Karena kita nggak tahu apa yang dikatakan Al-Quran. Ketika kita dalam keadaan kesusahan, apa yang kita rasakan kalau kita baca Quran mesti kita menjadi tenang. Karena Al-Quran itu asy-syifa wa rahmah, ya, obat dan rahmat. Coba siapa yang lagi merasa kesulitan finansial, baca Al-Quran, akan ketemu jawabannya. Inilah masalah kita sekarang. Banyak orang menjadi punya masalah kehidupan ketika ditanya baca Quran enggak? Terdiam. Bapak Ibu coba lihat hasil penelitian itu. Ketika Al-Quran itu hanya dibaca saja, sudah memberikan manfaat yang luar biasa. Contoh yang paling akhir Bapak Ibu, ya, penyakit kanker. Ketika Al-Quran dibacakan, yang sel-sel kanker itu berhenti bergerak. Dan ini sudah saya praktekkan sama teman saya yang kena kanker waktu itu. Saya suruh dia rutin baca Quran, minimal waktu 10. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia kasih info ke saya, Ustaz, alhamdulillah resep baca Quran manjur. Dia sudah pernah pakai kakak stadium 4 waktu itu. Sudah kemana-mana obat sampai balik. Dia punya grup isinya orang karena sakit kanker. Apa katanya? Tinggal saya yang masih hidup, Ustaz. Yang lainnya sudah wafat semua. Mungkin inilah yang dikatakan itu membaca Quran menjadi sifat. Coba Bapak Ibu. Itu penyakit fisik. Bagaimana kalau penyakit non fisik? Apa yang akan terjadi? Akan menenangkan kita. Jangan pernah lihat ada orang punya masalah terus
Pernah dengar kisah itu? Punya masalah, wudhu baca Quran, sampai nangis. Tanya, apa artinya? Enggak. Kok bisa nangis? Ternyata Bapak Ibu setelah diteliti, Al-Quran itu walaupun orang nggak tahu artinya, kalau dia bacanya dengan niat yang bagus, dia membacanya dengan keinginan yang baik, ya, itu gelombang bacaan yang akurat itu kan bernada. Nah itu ternyata bukan hanya sekadar gelombang biasa, intonasinya itu bisa mempengaruhi tubuh kita. Nah ini menariknya penelitian Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sampai beriman dengan isinya. Al-Quran itu kan menarik Bapak Ibu kalau kita punya masalah. Apa kata Allah? La yukallimullahu nafsan illa wus'aha. Percaya nggak kita dengan ayat itu? Percaya nggak? Kalau nggak percaya, wajar untuk kita bermasalah. Tapi kalau kita percaya dengan isinya itu, tidak ada obat kecuali dengan apa? Sesuai kemampuannya. Optimis nggak kita dalam hidup? Optimis kan? Optimis. Tapi kalau kita tidak percaya, apa yang terjadi? Itulah masalah yang pernah selesai. Luar biasa sekali. Saya punya ustaz itu lagi isi pengajian. Tiba-tiba dikabari, ustaz segera pulang ke rumah. Kenapa? Ada tamu. Pulang dia ke rumah, pengajian selesai kan? Pulang ke rumah hanya jadi polisi berbuku. Pikir ada apa ternyata yang ditangkap oleh polisi. Gak ada pemikiran silakan, gak apa-apa dibawa. Dosa itu gak apa-apa, mesti ada jalan. Ini benar sekali. Tidak mungkin segala sesuatu itu tanpa jalan keluar sesuai dengan kesanggupan. Apalagi sekarang masalah paling banyak itu masalah apa? Keluar. Halo, ini yang gak terjadi tapi orang bermasalah atau orang bahagia? Bermasalah atau bahagia? Halo, bermasalah. Coba rasakan supaya kita selesai atau tidak. Kalau masih tidak selesai kita, berarti kita yang bermasalah. Perlu ada suatu keyakinan yang perlu kita kaji, yaitu apa yang di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita beriman kepada Al-Quran dengan baik, Masya Allah, kita kaji, masalah akan selesai begitu. Yang menariknya pihak itu mengatakan apa itu? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Selama ini kalau kita minta kemana? Minta kemana? Ibu kalau kita mau belajar sama, itu kan kesalahannya. Kita kalau kita mau belajar langsung ke suami. Seharusnya kemana dulu? Ke Allah dulu. Di apa suruh minta ke suami kan? Iya kan? Ini penting kok. Mintalah dulu kepada Allah. Jangan gantung dengan suami. Allah tegur ke suami itu. Coba ibu praktekkan ini. Butuh apa-apa, kamu sama-sama minta sama Allah. Biar kamu tegur ke suami. Ini kesalahan kita. Pak, jangan kalau cari pekerjaan mintanya kemana? Cari rezeki kemana? Aku nggak pernah bilang kita suruh minta kepada bangsa, nggak pernah nyuruh kita minta langsung kepada Allah. Nah, Pak, kita ini kadang salah posisi sebenarnya. Salah tempat. Mintanya kemana? Coba perhatikan kesalahan kita itu di mana? Minta kepada manusia. Ya, kita percepat saja. Hafal nggak ayat ini? Hafal nggak? 17 kali kita baca, betul? Sehari minimal. Tambah tarawih
Coba kita perhatikan kita dengan akidah kita. Kenapa hidup kita disulit? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian itu untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hidup kita susah? Karena kita minta dipuji. Betul nggak? Hidup kita susah karena siapa? Karena akidahnya yang salah. Kita minta dipujinya itu sebenarnya haknya siapa? Haknya Allah. Sehingga kita memberi sesuatu pun karena ingin dipuji. Berat gak? Coba. Hidup semakin berat karena kita minta dipuji. Tapi kalau kita memujinya kepada Allah, hidup jadi berat gak? Enggak. Dikasih ujian, alhamdulillah. Ini Pak Bu, kita lihat ini surat Al-Fatihah. Ya. Kita beli apa? Itu karena apa? Kalau kita membeli sesuatu karena ingin dipuji manusia, silakan tunggu dan rasakan betapa beratnya hidup. Nah, kalau jenengan minta dipuji oleh manusia, ibu-ibu masak minta dipuji oleh suami, siap-siap kecewa. Pak, gimana rasanya Pak? Kalau pengen dipuji oleh suami, siap-siap kecewa. Bapak pulang bawa THR, udah siap Pak? Kasih ke ibu. Minta dipuji, kalau ini siap-siap kecewa. Ini Bu, THR-nya cuma segini, Masya Allah. Padahal suami baru mengharap puji. Nah, siap-siap. Nah, apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita, kalau tujuannya bukan berkaitan dengan akidah kita, keinginan dipuji oleh manusia, selesai. Siap-siap kecewa. Ar-Rahmanir-Rahim, menyakini Allah pengasih lagi Maha Penyayang. Ini ayat motivasi nggak sih sebenarnya? Al-Fatihah itu motivasi di bidang akidah kita. Malik Yaumiddin, Raja penguasa hari kemudian atau hari akhir. Ini yang menarik, nyambungnya tadi yang kemarin kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembahnya ke Allah, matinya ke Allah, mintanya ke Allah. Jadi kan sholat ke siapa? Allah. Kok mintanya ke manusia? Makanya kalau kita susah baca konsepnya salah. Nyembahnya ke Allah, mintanya ke manusia. Berharapnya kepada siapa? Manusia. Nah, inilah akidah kita itu kadang sudah bagus secara definisi, dalam prakteknya malah bermasalah. Nah, jenengan misalnya Pak Bu berdagang, jenengan dagang tuh, orang itu nggak pernah belanja ke kita, tiba-tiba minta THR, dikasih nggak? Hah? Nggak dikasih kan? Ini sobat tuh, tiba-tiba minta THR, uang belanja ke sana, mintanya ke sini. Kalau kita menyembah-nyembah, kita ajak pada Allah seperti yang lain. Atau sebaliknya, orang ini belanja dengan jenengan, ya kan? Tapi nggak pernah minta THR. Dan itu gimana sih, Pak? Nah, itu salahnya nggak minta. Itu kalau analogi dasar banget. Maka akidah kita ini kadang sudah benar sekali definisi dalam praktiknya sama. Bagi saya, Al-Fatihah itu pernyataan pribadi yang kita tunjukkan kepada Allah. Tapi jangan dibalik dalam prakteknya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sudah minta petunjuk terus belok. Halo?
17 kali sehari ihdinas siratal mustaqim. Tapi dalam pelaksanaannya belok. Paham belok artinya? Nah, salah satu contoh paling gampang, sholatnya di masjid, nyolongnya sebelah masjid. Itu belok. Habis sholat, nyolong. Itu minimal beloknya itu ketahuan sana. Dalam prakteknya bekerja, ya itu melanggar SOP. Makanya jadi lucu hidup kita itu. Sudah mengakui Allah, ibadah kepada Allah, sudah dekat ke Allah, minta jalan yang lurus, tapi dalam prakteknya belok. Nah ini akibat kita sehari-hari dalam terganggunya bisa. Nah Bapak Ibu, ya ini ayat paling favorit. Kalau imam sudah baca kul, wah sudah tenang hidup kita. Ya kan? Kul huwallahu ahad. Rakaat terakhir witir. Ya kan? Sudah senang kita. Kul huwallahu. Kita dengan kata kul huwallahu aja sudah senang Bapak Ibu. Apalagi mempraktikkan isi. Betapa bangganya bilang ahad. Kenapa? Karena keyakinannya yang luar biasa. Coba kalau kita ambil Allahus Somad, Allah menjadi sandaran kita, Allah jadi tempat tumpuan kita. Kira-kira jangan kalau menjadikan Allah sebagai sandaran yang mana? Ya kan? Jangan punya suami kaya sudah tenang tak hidupnya? Tenang saja suami saya kaya. Iya kan? Jangan Pak dapat istri kaya, tenang istri saya kaya. Mesti begitu. Kenapa? Merasa sandarannya sudah tepat. Sandarannya mampu menopang diri. Maka Bilal bin Rabah itu, kenapa sehebat itu? Karena Allah menjadi sandaran. Nah inilah Bapak Ibu, orang akidah yang banyak kita kesampingkan. Ikatan ketokohan kita dengan Allah kita kesampingkan. Salah satu yang paling banyak terjadi Allahus Somad, Allah sebagai sandaran. Ketika Allah mengiyakan permohonan kita terkadang senang. Melamar kerja keterima, anak kandung kuliah keterima, ya kan? Melamar wanita keterima, senang banget. Kenapa? Takabur. Tapi coba kalau dibalik, ketika Allah bilang tidak, sudah doa, sudah sedekah, sudah tahajud, sudah puasa, Allah bilang tidak, siap nggak kita? Nah, iya. Apakah tetap bersadar atau malah kecewa? Ketika kita kecewa, ikatan kita lepas. Tapi kalau kita tetap bisa menerima, bagi akidah ikatan kita bagus. Ya. Pernah dengar kisah Nabi Ayub yang diuji dengan sakit? Ya kan? Pernah dengar kisahnya Nabi Ayub? Ternyata Nabi Ayub itu bukan hanya sakit ujiannya, tapi sebelumnya diuji dengan yang lain. Diuji ekonomi yang bangkrut, jadi miskin. Diuji dengan anaknya yang 12 wafat semua. Dan kemudian diuji dengan sakit. Pertanyaannya, Nabi Ayub kecewa tak? Tidak. Ketika diuji dengan harta yang hilang, apa Nabi Ayub berkata? Dikatakan di sana Nabi Ayub malah alhamdulillah, amanah yang kau berikan kepadaku sudah kau ambil kembali. Ketika anaknya wafat semua, apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, amanah anak sudah kau ambil kembali. Ketika
Alhamdulillah, amanah sehat sudah engkau ambilkan. Itu ciri Allahus Somad. Itu ciri akidah yang kuat. Jadi Bu, kalau suaminya mau nikah lagi gimana Bu? Halo? Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, pusing ibunya. Dijebak ini. Alhamdulillah, alhamdulillah Bu. Susah ya jawabnya. Karena apa? Kita begitu cinta dengan manusia. Bagaimana dengan Nabi Ayub? Kalau bapak ibunya meminta pisah, alhamdulillah alhamdulillah. Oh, dalam hati alhamdulillah Ustaz, yang diam banget. Kayak bapak-bapak agak repot kita. Ya. Allahus Somad. Allah menjadi tempat sandaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah Pak. Jadi akidah itu enak sekali sebenarnya kalau kita pahami, meskipun secara sederhana. Ya. Bagaimana Abu Bakar, Bapak Ibu? Jadi ada kisah yang menarik sebagai penutup sebelum tanya jawabnya, karena jam kita harus selesai. Maka kita hanya penguatan saja. Ketika perang Badar, Rasulullah SAW memutuskan untuk kaum muslimin untuk membantu dan perang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berniat menginfakkan separuh hartanya untuk Islam. Datanglah Umar bin Khattab ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku serahkan separuh hartaku untuk Islam. Nabi sebagai seorang yang mulia dan mengetahui apa yang terjadi sebelum dan yang akan datang, Nabi langsung jawab, Umar, kamu tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar. Umar kaget, padahal nggak pernah cerita sama siapapun. Kalau Umar itu berniat menyumbangkan separuh hartanya dengan harapan bisa mengalahkan Abu Bakar dalam amal. Lalu Umar bertanya, ya Rasulullah, apa yang dilakukan Abu Bakar? Sebelum kamu kesini, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk Islam. Ketika Abu Bakar menyerahkan itu, Nabi bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Apa kata Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah wa Rasul. Allah dan Rasul untuk siapa? Untuk keluargaku. Bapak, Ibu, ada yang pernah berani seperti itu? Betapa kuatnya akidah Abu Bakar. Semua hartanya diberikan untuk Islam karena keyakinannya Islam itu yang luar biasa, akidahnya luar biasa. Lalu Umar berkata, sungguh aku tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar. Kenapa ada sosok seperti Abu Bakar? Karena akidahnya, ikatan yang kokoh dalam hati dan dirinya kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya, al-akhir dan takdir yang luar biasa. Apalah kita ini yang hadir di sini. Oleh karena itu jangan pernah merasa sudah baik ketika sudah mampu untuk beriktikaf 10 hari. Kita belum ada apa. Semoga kajian akidah ini untuk meningkatkan kita, memperkuat dan memperkokoh akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul kita, malaikat takdirnya, sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Demikian dulu dari saya. Kalau ada waktu untuk tanya jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Puji atas pemaparan yang luar biasa tentang akidah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kami persilakan jika ada yang ingin menyampaikan baik pertanyaan, pernyataan, pendapat maupun yang lain sebagainya. Monggo, ini jawab lagi Pak Ahmad.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya terkait misalnya kami habis Natal Quran, kemudian kami gunakan untuk wasilah berdoa. Kebetulan misalnya salah satunya surah Al-Ikhlas, kemudian misalnya surah Al-Baqarah ayat 285 286. Mohon pencerahannya, terima kasih. Jadi setelah ada surah, salah satunya misalnya surah Al-Ikhlas, kemudian termasuk juga surah Al-Baqarah ayat 285 286, kemudian berdoa. Maka itu wasilah kedua. Ya Allah, kami telah ada surah, kalau di Al-Ikhlas kan ada Allah Subhanahu. Kemudian termasuk di surah Al-Baqarah yang disebutkan tadi, termasuk isinya bagus sekali, dan itu digunakan untuk wasilah berdoa. Menurut salah satu keterangan mufasir itu mustajab, mohon keterangannya. Terima kasih. Jadi begini terkait dengan wasilah ya. Jadi memang sebenarnya sebelum kita berdoa itu seharusnya ada amalan kebaikan yang itu memberikan dampak positif. Makanya para ulama itu kadang mengawalinya dengan membaca Al-Fatihah, mengawalinya dengan membaca surat-surat tertentu. Karena mengawali permohonan itu ya dengan apa? Dengan sesuatu yang baik. Ya, mulai dari pujian ketika mau doa, sebelum berdoa itu ada amalan-amalan yang baik. Ibarat kita itu merayu sebenarnya. Ya, merayu. Nah, sehingga para ulama itu meramulah ya sebelum kita berdoa itu diramulah dengan amalan-amalan yang baik. Misalnya membaca surat Al-Ikhlas sampai 3 kali, dan Al-Quran Al-Ikhlas itu sepertiganya Al-Quran. Nah, kemudian surat Al-Baqarah. Nah, karena Al-Baqarah ini ada fadilahnya ini. Nah, itu diramu sebenarnya. Bolehkah kita makan itu? Boleh-boleh saja, nggak masalah. Ya, termasuk orang mengawal dengan Al-Fatihah. Yang jadi masalah kalau nggak wajib. Nah, itu ya. Jadi itulah kenapa kalau ada ulama mengajukan. Jadi tidak ada masalah kok. Silakan ya mau baca apa dulu. Ya. Termasuk kadang-kadang begini Bapak Ibu, kita di masjid itu kan ada orang yang mau baca surat Al-Ikhlas. Nah, ternyata ketika kita cek itu ada riwayatnya, ada sahabat tuh hobinya baca Al-Ikhlas. Sehingga diprotes. Ini orang baca kalau imam mesti ada Al-Ikhlasnya. Ditanya ke Rasulullah, kenapa kau baca Al-Ikhlas itu? Ya karena saya suka Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Kamu akan bersama di surga dengan apa yang kamu baca itu. Menarik kan? Nah, jadi kita terkadang beramal itu tidak harus ada dalil yang langsung sebenarnya. Tapi meramu hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan manfaat itu boleh-boleh saja. Ya, tidak masalah. Itu ya Pak. Dan mungkin ada lagi Bapak Ibu. Jika tidak saya mungkin Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Islam itu yang pertama didakwakan oleh Rasulullah itu adalah berkaitan dengan akidah. 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak berbicara tentang syariat dan ibadah, tapi dengan akidah yang baik, maka hidup kita itu sudah menjadi tentram dan nyaman. Kalau sudah tentram dan nyaman, maka ibadah dan amal yang lainnya pun akan kita laksanakan dengan lancar. Dan kalau itu sudah lancar, maka hidup kita pun akan bahagia. Kenapa kita banyak beribadah, banyak bersedekah, beramal soleh, kok hidup terasa tidak nyaman? Cek kembali akidah kita. Jangan-jangan akidahnya ada yang bermasalah. Hubungan kita dengan Allah bermasalah. Ngaji terus, ibadah terus, berdoa terus, ketika Allah tidak kabulkan
Ketika banyak beramal soleh, ketika dia meminta Allah langsung menjawab iya, tidak dikabulkan langsung dia kecewa, itu pun menunjukkan akidah yang bermasalah. Ketika aku tidak bermasalah, bagaimana melihatnya? Dia menerima apapun yang Allah berikan karena dia percaya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itulah akidah sesungguhnya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kalau dia tersinggung dirasakan saja ya. Nah, itu menunjukkan nanti kita hidup dan memperhatikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Budi atas materinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita tutup kajian pada subuh ini dengan bacaan hamdalah bersama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastaghfirul khairat. Nun wal qalam wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.